ya ada yang anaknya mau kuliah, ya kenapa penting anaknya mau kuliah atau untuk ibadah, ya belum umroh, belum haji, kemudian untuk di sosial. Mungkin ada juga orang yang untuk diri sendiri sudah beres gitu ya. Keperluan diri sendiri udah beres, anak kuliah sudah beres, ada juga misalnya sudah anaknya menikah semua. Pokoknya untuk inti sudah selesai. Maka Bapak Ibu mungkin ingin kontribusi sosial ya. Pengen memberangkatkan umroh para marbot masjid, ingin memberangkatkan umroh para guru ngaji ya. Itu seperti seperti itu akan jadi bahan bakar ketika semangat turun. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi orang kan seringnya ada semangat naik turun. Nah, kalau semangat kita sedang turun, alasan ini akan menjadi bahan bakar. Ya, akan menjadi terus penguat. Ih, saya kan punya mimpi gitu. Punya mimpi. Anak saya kan 3 tahun lagi mau kuliah. Anak saya atau saya kan 3 tahun lagi atau 1, 2 tahun, 3 tahun lagi ini mau pergi haji gitu. Nah, itu kalau sudah ada alasannya, maka kita itulah yang menjadi bahan bakar kita ketika ada sesuatu tantangan atau hambatan di depan kita, ya. Setelah itu maka buat peta jalannya. Nah, Bapak Ibu kan di SSW ini sudah ada roadmap to success, ya. Jalan menuju kesuksesannya sudah ada, sudah diberikan nih, ya ke arah mimpi 3 tahun ke depan 20 juta per bulan, ada roadmap to suksesnya, ada peta jalannya. Ngapain dulu? SC20 dulu. Ya, SC20 20 itu apa? Dibuat dengan clear. Dalam 1 bulan itu saya akan capai SC20. Oh, saya mau langsung aja cepat. Oh ya, saya ambil priority. Oh, belum, saya ambilnya eksekutif. Oh, saya ambil paket keluarga, 7 di kiri, 7 di kanan. Oh, saya belum bisa kalau paket keluarga. Saya hanya mampunya saya 3 dulu. Nah, maka Bapak Ibu ambil program 30 hari. Ya, tempel leadernya untuk mengikuti program 30 hari sehingga Bapak Ibu dalam 30 hari itu menyelesaikan lulus masuk ke program Smart Cup 20 sudah sponsori 7 di kiri 7 di kanan. Ya. Nah, itu sudah jelas tuh peta jalan pertama tuh SC20. Lalu nanti naik ke SC150, Bapak Ibu akan melahirkan lagi menduplikasi diri orang-orang di tim kita sama juga naik sebagai SC20, melakukan juga program 30 hari. Nah, setelah itu apa? Naik SC500. Maka kita sudah menduplikasi diri 150 yang kita tinggalkan, ada tim kita yang mencapai posisi itu dan seterusnya sampai luxury ya. Nanti peta jalannya sudah ada itu di roadmap to success ya. Nah, tadi ya sudah dipecah nih mimpi-mimpinya melalui target tahunan, bulanan, mingguan. Makanya di buku roadmap to success itu ada tuh sepekan itu kita mau income berapa, sepekan itu kita mau closing berapa. Nah, ini disampaikan Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ke Umi Abi langsung, sampaikan kepada para PIC atau para eksekutif komite. Bu, saya tuh sepekan pengen income-nya seperti ini, gitu ya. Nah, nanti akan disampaikan oleh para exco-nya. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, dicangking jadi kalau Umi sendiri itu sudah menulis per pekan saya harus closing segini. Kemudian per bulannya ya, per bulannya income-nya mau berapa ditulis. Ya. Jadi tahun pertama fokus membangun tim inti. Ya, Bapak Ibu tadi di SC20 punya 7 di kiri, 7 di kanan. Nah, dari 7 itu pilih. Dari 7 itu pasti, ya bukan pasti sih, rata-rata dari 7 itu Bapak Ibu tidak semuanya aktif. Jadi mitra kita itu ada 3 kategori. Yang pertama, kategori A, yaitu kategori aktif, mau menjalankan bisnisnya. Ya. Lalu kategori yang kedua, B, buyer, hanya membeli produk. Nah, kalau orang-orang yang beli produk, kita layani, maka kita harus tahu catatannya. Para customer yang pernah Umi sampaikan, para customer kita yang betul-betul menikmati manfaat produk-produk yang dari PT BES. Ya tidak apa-apa juga kita layani. Yang beli kolagen berarti 10 hari kemudian akan habis kolagennya. Maka kita perlu tanyakan, perlu
kita layani lagi. Kita sampaikan lagi untuk mendampingi kolagen, ada lagi Hubs Pro, yaitu untuk ini sampaikan lagi. Maka customer kita sudah tambah nih sekarang pakainya kolagen, saya gitu ya. Nah, ada juga yang ketiga, ya. Dia belum jadi mitra, dia juga belum pakai produknya, tapi dia mereferensikan ke kita, oh iya Bu, ada tetangga saya sakit stroke, mungkin bisa nih lewat produk yang Ibu jelaskan ke saya. Nah, itu berarti dia memberikan referensi. Ya, kita dapat mendatangi yang direferensikan tadi. Begitu ya. Nah, itu tahun pertama fokus ke tim inti kita yang masuk kategori A. Kemudian tahun kedua perluas jaringan. Karena tadi dari kategori A ini, maka kita akan bantu beliau ini merekrut. Ya, kategori A ini kita bantu naik SC20. Sehingga tim kita jadi berkembang. Jaringannya makin luas lagi. Nah, setelah membuat peta jalan dan kita tahun pertama fokus kepada membangun tim inti, tahun kedua sudah luas jaringan kita karena kita dari tim inti itu kita duplikasi lagi, maka keempatnya kita mengembangkan diri, belajar skill baru. Nah, ini sudah masuk nih di SC 150. Komunikasinya ya sudah masuk ke MYCS, sudah belajar tentang meaning, sudah belajar tentang sembuh model, literasi keuangan, sehingga Bapak Ibu pada saat menyampaikan kepada mitra-mitra di luar sana, sudah banyak hasanah ilmu yang dapat disampaikan dan dapat bicara sama mereka, menggali impian, kemudian connecting people-nya lebih nyaman, ya, lebih nyambung. Bicara dengan siapapun kita sudah banyak ilmu, ya. Kemudian skill presentasi, bagaimana mempresentasikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu mempresentasikan kepada orang yang mau pensiun, maka Bapak Ibu akan gali bagaimana caranya mempersiapkan masa pensiun yang sejahtera dan bahagia. Ya. Kemudian bagaimana kita juga punya skill manajemen waktu. Ya. Manajemen waktu ini sangat penting sekali Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu masuk di usaha ini, setiap pertemuan, setiap meeting Bapak Ibu tidak hadir, lalu menyampaikan mohon maaf, ada apa, mohon maaf, ada apa. Berarti kita belum menyiapkan manajemen waktu atau self management kita belum beres Bapak Ibu. Ya. Jadi kita pastikan ini adalah usaha miliaran. Oleh karena itu kita mesti manage waktunya juga. Apabila kita masih bekerja, maka kita sudah diarsir waktu-waktu bekerja kita. Ya, misalnya Senin saya tuh bekerja dari jam 7 sampai jam 5. Misalnya ya. Oh, ada waktu istirahat. Waktu istirahat inilah saya akan ketemu orang. Misalnya jamnya makan siang saya akan ketemu si A, mempresentasikan atau mendemokan kolagen. Nanti pada saat pulang saya akan ketemu si B, saya akan cerita pada saat di kereta bagaimana saya menggali impiannya mereka, impian yang saya temui itu. Ya, maka setiap hari Bapak Ibu tidak akan kehilangan step-step atau langkah-langkah yang akan Bapak Ibu jalankan di sini. Ya, karena di sini gini Bapak Ibu. Misalnya ya, Bapak Ibu bilang saya tidak ada waktu datang ke seminar. Bapak Ibu disiapkan online. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu bilang saya nggak bisa ngundang orang. Bapak Ibu ada Facebook Ad. Ya, Bapak Ibu bisa iklan di Facebook. Gimana caranya? Belajar. Minta tolong sama Rizal, divisi training kita, COO kita, COO-nya SSW, divisi trainingnya SSW, bertanya Bapak Ibu. Jadi kalau tenaga kita, waktu kita kurang, maka uang kita suruh bekerja. Ya, cara uang kita bekerja kenapa? Ya bayar itu iklan Facebook per hari 16.000. Bapak Ibu uangnya berapa? Oh, adanya 50 Umi. Ya siap-siap 2 hari aja dulu. Ya, ini adalah menyiapkan bagaimana mensiasati usaha ini tuh dapat dilakukan. Ya, dengan alasan apapun kekurangan kita bisa dilakukan. Oh, saya uangnya belum ada, Facebook Ad belum, saya bekerja.
Kalau Bapak Ibu bekerja, sisihkan per pekan uang untuk bisnis Bapak Ibu sendiri. Maka nanti Bapak Ibu akan ketemu yang aneh. Waktunya nggak ada, katanya kerja sibuk, tapi uang untuk belanja juga nggak ada. Nah, akhirnya nanti Bapak Ibu setahun, 2 tahun, 3 tahun, Bapak Ibu belum dapat mengevaluasi atau belum ada hasilnya. Ya, belum ada hasilnya, kok stuck aja. Oleh karena itu, maka hari ini Bapak Ibu kita betul-betul mengingatkan sudah sampai di mana peta jalan kita, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu perkuat. Ya, tadi sudah nih belajar komunikasi, kita keterampilan barunya komunikasi, presentasinya sudah oke. Kemudian Bapak Ibu juga punya manajemen waktu yang jelas, sudah dialokasikan. Oh, saya seminar sepekan sekali. Oh, saya seminarnya mau dua-duanya. Rabu juga, Sabtu juga. Lalu hari Kamisnya ikut SLI. Ya, berarti kan cuma 3 hari yang betul-betul Bapak Ibu ke kantor di usaha ini. Selain itu, ya Bapak Ibu di lapangan atau melalui online. Ya, setelah itu Bapak Ibu perkuat mindset positif dan mental pantang menyerah. Ya, pantang menyerah ini kita belajar dari petani Bapak Ibu. Ya, petani itu tetap menanam, tetap memulai lagi siklus penanamannya, walaupun kenyataannya di akhir pada saat harus panen, gagal panen. Misalnya tiba-tiba ada wereng, tiba-tiba ada hama tikus, tiba-tiba ada ini. Tapi beliau-beliau ini, para petani ini luar biasa. Ya, besoknya memulai lagi, besoknya memulai lagi. Musim tanam dia nanam lagi, gitu ya. Lalu pedagang asongan Bapak Ibu. Ya, pedagang asongan juga pantang menyerah, tetap aja. Mereka menawarkan, bahkan yang ditawarkan mungkin ada 100, yang beli mungkin hanya 2-3 orang. Tapi besoknya masih berjualan lagi. Besoknya berangkat lagi. Ya. Nah, itu pantang menyerah. Kemudian mindset positif. Ya, mindset positif mau apapun di luar sana, Bapak Ibu niatkan tadi. Ya. Apa yang mau Bapak Ibu capai, untuk apa? Tadi ada alasan. Oh, alasannya anak saya mau kuliah 2 tahun lagi. Maka ketika ada apapun, tidak akan mampu menghalangi kita karena kita mengerjakan usaha ini sebagai wasilah Allah memberikan rezeki, maka harus berusaha melalui usaha ini. Saya gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu kita mengembangkan diri, maka poin kelima Bapak Ibu bertindak konsisten. Nah, ini kan mirip-mirip nih Bapak Ibu ya. Mirip-mirip. Udah tekun, sekarang konsisten. Lakukannya tadi step demi step atau langkah demi langkah setiap hari sekecil apapun. Bapak Ibu komitmen, konsisten tuh begini. Umi, saya kalau presentasi 1 hari 3 kali, saya nggak bisa, Mi. Oke, mau berapa? 1 hari, Mi, 1 kali. Dah, bismillah, niatkan kepada Allah 1 kali presentasi sehari. Maka Bapak Ibu kalau konsisten yang 1 kali itu dalam 1 bulan itu berarti 30 orang yang dipresentasi. Ya, karena sekarang pada saat kenyataannya saat ini, Bapak Ibu kalau ditanya salah satu, misalnya tanya Abi nih, sudah berapa yang dipresentasi? Ya, ada 3 Bi, ada 2 Bi gitu. Belum ada yang sebulan 30 gitu. Ya, karena belum konsisten tadi. Padahal usaha ini lakukan langkah-langkah kecil setiap hari, sekecil apapun tadi, 1 orang per hari, 1 orang per hari. Ya, apalagi kalau 1 orang, 3 orang per hari berarti 90. 1 orang per hari aja sebulan 30. Ya, tidak mungkin kita tidak diberi oleh Allah ketika kita betul-betul konsisten dan tekun. Yang paling penting lagi, disiplin. Lebih penting daripada motivasi sesaat. Nah, disiplin itu melakukan hal yang harus dilakukan pada saat mau tidak mau harus dilakukan, itu disiplin. Ya. Disiplin, kalau belum satu presentasi, waduh hari ini saya belum nih. Mau habis maghrib, mau habis isya,
mau habis apa. Pokoknya hari itu mesti diselesaikan satu orang. Bapak Ibu ketemu aja dengan satu orang. Ya, bilang aja, Pak, Bu, Masya Allah, hari ini tugas saya belum beres. Loh, tugas apa? Saya hari ini tugas menebar kebaikan, menyampaikan satu informasi saja kepada satu orang, dan hari ini saya belum melakukannya. Pak, boleh ya sama Bapak. Bapak adalah orang yang terpilih hari ini mendapatkan informasi terbaik dari saya. Apa itu? Udah cerita. Nah, ketika kita disiplin seperti itu, maka ini adalah salah satu hal atau salah satu rahasia meraih mimpi itu bertindak konsisten, ya, melakukannya walaupun selangkah demi selangkah ataupun walaupun sekecil apapun, presentasi sehari sekali aja, ya, tetapi disiplin terus dilakukannya itu lebih hebat daripada motivasi sesaat. Gitu. Itu adalah yang kelima, ya. Jadi tadi nomor 1 kita ulang, perjelas mimpinya. Kedua itu temukan alasan yang besar, alasan besarnya apa, ya, kenapa kita melakukan hal ini. Kemudian buat peta jalannya. Setelah itu kembangkan diri kita. Di SSW ini luar biasa, sudah ada SLI. Kemudian Bapak Ibu berpraktek langsung di timnya masing-masing, diberikan juga Bapak Ibu memimpin dalam sebuah eksekutif komite, maka Bapak Ibu dapat mengembangkan diri Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu bertindak konsisten, ya, dan disiplin. Yang keenam, bangun lingkungan pendukung. Nah, ini sudah dibangun juga lingkungan pendukungnya, ya. Ada seminar yang tetap, ya. Seminarnya tetap disiapin makan oleh perusahaan, ya, 50 orang setiap seminar. Nah, lingkungan yang tepat juga apa di dalamnya, dekatkan diri pada orang yang sepisi atau mentor yang sudah berhasil, Bapak Ibu. Nah, deketin, deket-deket aja, jangan sampai menjauh. Bapak Ibu kalau menjauh, omongannya udah beda, ya, auranya udah beda. Tapi kalau Bapak Ibu deket-deket terus, pasti semuanya mirip-mirip, ya, mirip-mirip, pembicaraannya mirip, apanya mirip. Bahkan pada saat mau bicara, loh, kok bicaranya sama sih? Nah, karena udah saking dekatnya. Nah, hindari lingkungan yang hanya memberi energi negatif. Ya, kan ada tuh yang kayak gitu. Aduh, susah sekarang. Ya, ntar kalau kita ikut-ikutan ke ketularan. Karena sukses itu menular, gagal juga menular. Ya, yang pernah Umi contohkan, misalnya kuat, sehat, jujur, bahagia. Coba tangan kita sebutin kayak gitu, maka tangannya makin kuat. Tapi kalau kita sebut hal-hal negatif, maka dia akan melemah. Ya, itu luar biasanya karena tubuh kita itu terdiri kurang lebih 80-90% cairan, air. Sedangkan air, makanya ada air doa, ya. Air yang dikata-katain bagus, dia akan terlihat bagus. Gitu. Oleh karena itu, badan kita harus mendapatkan hal-hal yang positif. Terutama adalah komunikasi yang di dalam diri sendiri, yang membicarakan ke diri sendiri. Ya, jadi kalau kita bangun tidur, misalnya kita, Alhamdulillah, terima kasih ya, kamu sudah bangun, ngomong ke diri sendiri. Karena diri sendiri itu kan kita ada ruh, ya, ada jiwa, ada jasmani dan rohani. Jadi harus diajak bicara juga. Kadang-kadang kaki kita pegal. Aduh, maaf ya, hari ini udah banyak jalan. Terima kasih. Kamu sudah sehat, sehat-sehat selalu kaki nih. Terima kasih ya Allah, gitu ya. Nah, yang negatif-negatif dihindari. Yang orang banyak mengeluh, jauhi aja. Karena mengeluh itu tanda kelemahan jiwa. Itu ada di lagunya kan ya. Sama A sering ditayangkan tuh. Lagu Sahabat Karib. Oke, lingkungan kita sudah mendukung, ya, bangun lingkungan pendukung. Sudah ada mentornya, ada tempat seminar kita, selalu di seminar saling menyemangati, lalu ada online-nya, ya, seminar online, training online, kemudian kita juga jauh-jauh dari energi negatif. Berikutnya nomor 7, evaluasi dan sesuaikan. Nah, ini harus dievaluasi, dan evaluasi ini kalau diri sendiri setiap hari. Nah, kalau di SSW kan ada evaluasi yang juga setiap bulan dicek.
setiap bulan lihat poinnya itu sudah berjalan belum, apa yang berjalan baik, apa yang perlu diubah, ya. Kalau misalnya presentasinya 1 kok segitu ya, gimana nih? Berarti tambah dah presentasinya sehari 3. Oh, ternyata presentasi sudah banyak, tapi belum ada yang closing. Oh, nih marketnya belum tepat. Misalnya begitu ya. Market sudah tepat, kenapa belum closing? Oh, effectiveness-nya, sayanya kurang terampil. Sayanya komunikasinya nih yang kurang. Sayanya memberikan presentasinya kurang menarik. Nah, itu kan evaluasi tuh. Maka disesuaikan, belajar lagi. Oh, sebelum presentasi saya konsultasi dulu deh dengan leader saya, Bu Leader, Pak Leader. Saya besok mau presentasi ketemu kepala sekolah. Beliau itu begini, saya udah fact finding. Enaknya seperti apa ya presentasinya. Nah, kayak gitu konsultasikan dulu, ya. Kemudian fleksibel, menyesuaikan strategi tanpa meninggalkan tujuan. Ya, fleksibel itu tadi misalnya tentang kita mau bahas tentang masa pensiun, maka dijelaskan tuh mau pensiun itu biasanya orang misalnya sudah punya uang nih, mau usaha tapi belum punya pengalaman, belum punya skill untuk usaha tersebut, masih bingung nih usaha apa gitu ya. Nah, maka kita mesti menyampaikan bagaimana sih pilihan-pilihan usaha di masa pensiun. Contohnya begitu ya. Lalu apa yang ada di kita disampaikan. Kelebihan-kelebihan usaha bersama di network marketing. Nah, terakhir ada tips spiritualnya bagi yang kita yang terutama yang muslim ya. Sertakan doa dan sedekah akan membuat mempermudah langkah, hati menjadi tenang. Makanya kita selalu dimulai dengan membaca umul kitab gitu ya, kemudian bersolawat, kemudian pastikan semua kita setiap sebelum aktivitas itu di pagi hari sudah membaca Al-Quran, kemudian selama berkegiatan terus hati beristighfar dan bersolawat ya, sehingga harus selalu terkoneksi dengan yang mempunyai hidup kita ya, yang maha hidup, yang mempunyai hidup kita. Oleh karena itu agar kita di dalam setiap langkah meraih pertolongan Allah. Nah, di sini apakah Anda ingin saya bantu menyusun contoh roadmap sederhana untuk mimpi tertentu, misalnya dalam bisnis network marketing atau bidang lain yang Anda impikan? Sudahkah dibuat? Kalau sudah dibuat, berarti Bapak Ibu sudah oke. Nah, sekarang sebelum lanjut, Bapak Ibu sudah boleh diketik di kolom chat sudah yang sudah membuat roadmap, ditulis sudah. Maksudnya bulan apa saya mau mencapai New Brilliant, bulan apa saya mau mencapai Star Brilliant, bulan apa mau melahirkan Star Brilliant, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu siapa yang sudah, silahkan ketik di kolom chat sudah, misalnya begitu ya. Kemudian sudah dikonsultasikan belum dengan para eksekutif komitenya. Karena Bapak Ibu waktu itu berjalan begitu cepat ya. Tahu-tahu bayangin aja Bapak Ibu, Brilliant ini di launchingnya Mei. Ya, Mei, alhamdulillah Bu Sari udah. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, tidak terasa Bapak Ibu, New Brilliant kita sudah 5 bulan. Nah, 5 bulan itu kan kalau hamil 4 bulan lagi lahiran. Ya, jadi ada masa nih, ada masa ya. Udah ada waktu kita tuh Pak Soleh senyum-senyum. Ini kan kalau orang hamil 5 bulan itu udah lumayan. 4 bulan lagi lahiran. Jadi oleh karena itu mesti evaluasi yang merasa belum ngapa-ngapain. Waduh, ternyata kok belum ya gitu. Ya, ayo berlari dan kita buat strategi baru ya, buat strategi baru yang bisa bertaawun, bergotong royong sehingga semuanya menang. Nah, ini ya besok hari Sabtu
terlalu jauh. Hari Rabu hadiri seminar, Bapak Ibu yang sudah berkelompok akan membuat goal, maksudnya menggolkan impiannya menjadi new brilliant, menggolkan impiannya mendapatkan reward vacation, baik bulan ini atau di tahun depan, ya. Tahun depan itu bukan melaksanakannya tahun depan Bapak Ibu, tapi dari bulan inilah direncanakan dan direalisasikannya, begitu. Ya. Nah, baik. Bapak Ibu, kita akan membuat contoh roadmap sederhana. Ya. Misalnya nih, kita punya visi besar penghasilan pasif income ya. Penghasilan pasif 20 juta per bulan dari jaringan bisnis yang solid dan beretika. Tuh, ini keren banget, udah solid beretika. Ya, beretika berarti punya etika yang baik, kemudian apa namanya sesuai dengan rule yang sudah ditetapkan, gitu. Kemudian halalan toiban, halal dan baik itu beretika ya. Tahun pertama Bapak Ibu, kita bangun fondasinya dan skill atau kemampuan kita. Nah, ini tahun pertama nih. Anggap nih sekarang kita tahun pertama ya, di Brilliant ini tahun pertama, fondasi dan skill kita. Oleh karena itu, kita terus menjalankan SLI ya untuk mengasah skill dan menjalankan juga seminar online dan training online. Baik itu ada product knowledge dan membangun tim seperti pada malam hari ini nih. Targetnya tim inti kita 5-10 orang yang aktif. Nah, Bapak Ibu yang belum, ayo 5-10 orang yang aktif. Jadi masing-masing dari kita nih, nggak usah nunjuk mana-mana, dari kita diri sendiri sudah punya belum 5-10 orang yang aktif. Kalau belum ya ayo segera ditemukan. Ya, ditemukan. Berarti di luar tuh bergeletakan banyak yang mau ya. Tinggal kitanya yang punya skill untuk menemukan tim inti kita. Bulan 1 sampai 3 ya, dari tahun pertama itu kita cangking lagi, kita bagi-bagi lagi, kita langkah-langkahnya. Bulan pertama sampai bulan 3. Nah, kalau misalnya Umi saya belum dulu, ya udah anggap aja sekarang bulan pertama. Ya, bulan pertama sampai bulan 3, rinci produk yang dikuasai. Nah, ini kan sudah bola-balik nih Umi sampaikan dan Abi sampaikan ya. Herbalnya mau apa? Kayak Bu Sari tadi misalnya saya mau tetes-tetes aja deh, Izumi herbalnya. Misalnya Izumi Hubs Pro Bimax Kolagen, misal gitu ya. Saya mau itu deh. Mau betul-betul mahir. Satu-satu dulu mau apa? Silakan. Kecantikannya mau apa? Mau surprise skin atau mau apa? Kemudian suplemennya ya, tadi kan suplemen dan herba tuh digabung. Lalu setelah itu Bapak Ibu, latihan presentasi dan public speaking. Kalau yang udah ya, ini yang belum. Bapak Ibu kalau mitranya ada yang belum ya ini. Bulan pertama sampai ketiga ini yang dilatih ya, digecek katanya. Digecek itu sampai benar-benar oke. Jadi waktu Umi di bulan pertama sampai 3 dulu ya sudah bolak-balik presentasi sampai orang itu mendengar udah enak. Saya mendengarkan nih kalau orang ngomong gini ke saya, oh saya mau nih gitu ya. Nah, saya sekarang sedang melatih yang mitra saya yang di Gorontalo. Jadi saya buat rekamannya saya kirim kayak gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu, setelah itu latihan presentasi dan public speakingnya latihan. Nah, berikutnya di bulan keempat sampai keenam, rekrut minimal 2-3 mitra serius. Nah, jadi rekrutnya sih banyak Bapak Ibu, tapi nanti pilih 2-3 mitra yang serius. Bicarakan serius bahwa kita punya program 3,173 miliar 170 juta ya, maka dia akan turun ketika 100 pasang misalnya, turun 20 juta, sekian pasang, 300 pasang, 150 juta. Itu sudah dijelaskan Bapak Ibu. Yuk kita mulai start dari sekarang gitu ya. Nah, itu serius bicaranya dan kita akan pegang 2-3 mitra ini betul-betul segera di 1-3 bulan, di 1 bulan mereka harus lulus SC20,
3 bulan SC 150, di 6 bulan minimal nanti sudah ke mobil. Ya, setahun itu udah minimalnya mobil di setahun, nanti 2 tahun sudah Pajero, tahun ketiga sudah luxury. Itu udah 1 sampai 3 tahun. Ya, mulai adakan pertemuan kecil, baik online ataupun offline secara rutin. Ya, ya dengan 3 orang ini. Ya, walaupun mitranya banyak kan ada yang kategori B, ada yang apa, ada yang apa. Yang 2 sampai 3 orang ini betul-betul diurusin. Ya, betul-betul dilihat udah sampai mana poinnya, sudah presentasinya sudah seperti apa, sudah mahir tentang produk belum. Yang 5 kemahiran. Ya, 5 kemahirannya betul-betul aware nih terhadap 2 sampai 3 mitra yang serius ini. Bulan ke-7 sampai ke-12 ya, atau sampai ke setahun berarti ya, 7 sampai 12 bulan, kembangkan sistem follow up dan duplikasi. Nah, sini sudah follow up. Follow up itu Bapak Ibu berulang-ulang. Ada follow up yang belum masuk mitra, itu follow up agar masuk. Yang sudah jadi mitra, follow up untuk menjadi aktif. Ya, bagaimana dengan impian-impian yang sudah disampaikan itu sehingga kita akan membantu membawa dia mewujudkan impian itu. Lalu di situ sudah mulai tercapai duplikasi. Yang 2 sampai 3 mitra serius ini juga sudah dibantu untuk merekrut. Melalui apa? Melalui tadi iklan di Facebook, lalu orang yang hadirkan ke seminar. Atau buat home sharing. Atau buat demo produk. Ya. Nah, target pendapatan bulanannya 3 sampai 5 juta per bulan. Berarti kalau 3 juta itu sudah merekrut 15. Ya, 15 kali 200.000 kan 3 juta. Ya, dalam sebulan. Jadi bukan closing enggak lama. Closing enggak lama ya. Jadi seperti orang yang apa ya, sales-sales di luar sana itu loh. Ya, menjualnya konsisten. Merekrutnya konsisten, atau saya merekrut lalu rekrutan saya sudah merekrut lagi, sehingga Bapak Ibu kalaupun kita merekrut teman kita yang di tim kita yang betul-betul 2 sampai 3 serius itu juga sama-sama merekrut, jadi kita sama-sama bekerja. Baik, itu tahun pertama ya. Tahun pertama berarti income-nya sudah 3 sampai 5 juta dengan mengembangkan hal-hal tadi ya. Ada pertemuan rutinnya ya, seperti di program 30 hari. Maka di tahun kedua duplikasi dan perluasan. Timnya berkembang jadi 30 sampai 50 orang. Nah, ini malah udah sampai ke mobil dan kalau 5 orang udah big ambassador ini. Ya. Melatih leader baru agar bisa presentasi sendiri. Nah, ini coba Bapak Ibu di dalam eksekutif komite atau dari masing-masing sendiri yang belum mampu presentasi siapa, dan ayo dalam sepekan, kata orang Sunda sih, kata Umi mah digecek ya, digecek sampai bisa gitu. Kalau belum bisa Temi, saya belum bisa nih gimana? Udah seharian kalau perlu latihannya ya. Kemudian menjalankan pelatihan produk dan motivasi bulanan sama tuh. Ayo nanti hari Rabu yang ketemu yang mau pelatihan produk ya, mungkin setelahnya di musola atau di tempat yang setelah seminar lah. Bapak Ibu ayo apa yang mau ditekunin masing-masing ya. Motivasi bulanan kita sudah ada, bukan bulanan lagi, kita setiap seminar ya. Kemudian nih targetnya tuh Bapak Ibu keren nggak nih? Income-nya sudah 8 sampai 12 juta. Ya, coba ini kalau betul-betul nih dijalankan nih sama nih ngikutin Umi Abi begini ya. Tahun ketiga udah jalan sendiri ya, otomasi dan penghasilan pasif atau passive income sudah autopilot. Targetnya struktur jaringan stabil. Nah, tahun ketiga ini kan udah mau capai luxury Bapak Ibunya. Struktur jaringannya stabil, otomatis menghasilkan. Nah, di sini sudah membentuk sistem pelatihan online, otomatis seperti sekarang nih, sudah ada pelatihan online-nya, kemudian sudah mendelegasikan tugas rutin ke tim, pendapatannya sudah 20 juta per bulan. Nah, tercapai nih, tadi kan mimpinya mau 20 juta per bulan. Jadi pas tahun ketiga, semua yang ada di sini income-nya sudah
20 juta per bulan. Sudah cukup belum 20 juta per bulan? Cukup ya, 20 juta per bulan. Nah, sampai di sini dulu. Bapak Ibu boleh bertanya ya, boleh sharing yang sekarang sedang berjalan seperti apa. Silahkan untuk saya kembalikan kepada moderator kita, Ibu Sari. Belum dibuka speaker Bu Sari? Gimana Umi? Mental terus nih. Kok suaranya nggak ada Umi? Boleh Bu Sari tanya jawab dulu, silakan. Oh iya. Gimana Bapak Ibu materinya malam ini? Luar biasa. Masya Allah. Jadi tadi udah dikasih tahu ya langkah-langkahnya, gimana caranya biar impian kita cepat tercapai. Kira-kira udah meraktekin belum nih? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Sekarang yang mau bertanya boleh, mau langsung atau mau lewat kolom chat. Nah, sebenarnya yang saya udah laksanain Umi, kalau mitra baru itu ketika dia closing, kan mereka bingung tuh caranya gimana. Nah, sekarang saya mulai ke mitra-mitra itu kalau nggak seminar saya nggak temenin presentasi. Jadi harus paham gitu. Ketika udah Betul. paham, udah seminar, nah saya pepet tuh. Gitu saya pepet, saya temenin, bikin list nama, paling nggak dua kanan kiri gitu ya. Nanti berkembang lagi. Jadi kita ngebor ke bawah. Seperti itu, Mi. Ya, Sampai menemukan berlian lah istilahnya gitu ya. ya. Gimana Bapak Ibu? Ayo dong tanya dong nih biar keren kayak Umi sama Abi nggak mau ya. Aduh. Ya, silakan mau tanya. Pak Soleh, mau tanya kali Pak Soleh tuh. Nih pada paham nggak ya Mia yang disampaikan tadi tuh? Ya, itu contoh Pak Soleh itu ada mitra sesuai 2. Pak Soleh silakan mau tanya apa? Buka Silakan Pak audionya Pak Soleh. Soleh. Dibuka speakernya Pak Soleh. Izin Umi bertanya Umi. Boleh Ya, ya Bu silakan. Zaki, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari, Umi yang telah memberikan kesempatan bertanya. Mi tanya Mi, Insya Allah kan ini mitra Zaki ada yang saya aktif nih minta ya Insya Allah lah didampingin tadi nanya sebenarnya per hari ini kan minta presentasi di kediaman beliau cuman kan memang mitranya tuh para guru saya bilang kalau sisa waktu baru selesai pulang ngajar tuh kayaknya takutnya malah lelah nggak nyimak nah saya bilang kalau kita arahkan di Ahad Umi jadwal ke yang rumah makan mana tuh yang Tangerang tuh apa di Mari Gogo. rumah makan Pak Rigogo itu jadwalnya tiap tanggal berapa Mi? Atau mungkin dalam pekan keberapa gitu kan nanti kita arahkan ke sana yang wilayah Tangerang lebih dekat ke sana atau mungkin pas ini di kediaman beliau sih bersedia untuk mengumpulkan gitu kan calon-calon mitra untuk diadakan semacam presentasi atau seminar gitu Mi. Bagaimana? Mohon arahan Umi nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. Ya, baik, makasih Bu Sari, Bu Aziz Zaki pertanyaannya. Nah, ini Bapak Ibu disimak semuanya ya. Pertanyaan Bu Zaki mungkin mewakili semua pertanyaan dari sahabat semua. Jadi
jangan bingung nih, pertama Bapak Ibu hadir di seminar. Ya, pertama pada saat seminar Bapak Ibu perhatikan orang yang bicara di depan. Yang presentasi itu diperhatikan. Kalau Bu Sari presentasi itu seperti apa? Bu Hajatri seperti apa? Bu Srining, Umi Kasum, semua yang pernah maju ke depan. Lalu Bapak Ibu contek siapa yang cocok dengan Bapak Ibu. Oh, saya kayaknya cocok nih kalau Bu Sari presentasi, saya mau ala Bu Sari. Ya udah, misalnya gitu ya. Lalu lihat di channel YouTube-nya Smart Synergy Wood. Itu ada tuh yang presentasi ya. Siapa, ada Bu Mipta, siapa. Dicontek tuh. Terus temanya yang dikasih sama Abi apa? Oh, saya besok temanya ke ibu-ibu guru nih. Nah, maka Bu Jaki siap-siap. Pertama, kalau kita perlu orang ketiga, Bu Jaki hubungi exco-nya, misalnya Bu Rika atau Bu Sari. Lalu jadwalkan sepekan sebelumnya. Maksudnya gini nih, dari sekarang minta jadwal. Bu Sari, saya hari Ahad tanggal sekian mohon hadir untuk presentasi di sekolah misalnya atau di mana tempatnya. Ya, dijadwalkan dengan Bu Sari. Langsung Bu Sari juga catat di buku agenda atau di roadmap-nya tuh di jadwalnya dicatat. Di Bu Jaki juga dicatat ya. Sehari sebelum sudah persiapan, lalu diatur siapa yang menjadi hostnya atau moderator atau MC-nya. MC-nya siapa? MC itu nanti mengedifikasi Bu Sari, maka Bu Sari teredifikasi. Ya, karena pada saat diedifikasi, maka leader yang akan menyampaikan presentasi akan didengar oleh audien karena kita sudah edifikasi, sudah memberikan hormat, memberikan respect. Ya, kemudian pada saat nanti Bu Sari menyampaikan, apapun yang sedang disampaikan di depan tidak boleh digresokin. Ya, kitanya diam. Lalu akan Bu Sari menyampaikan sampai disampaikan nanti testimoni produk siapa, maka Bu Sari akan menunjuk nanti siapa testimoninya dulu, misalnya nanti testimoni, lalu nanti closing statement, lalu harus sudah disiapkan formulirnya. Nah, jadi ini dimitingkan dulu nih bersama para eksekutif komitenya. Kalau misalnya ini Bu Zaki di SS14, maka dengan Bu Sari, siapa yang mau menyiapkan produknya, nanti yang testimoninya siapa, persis seperti di seminar. Cuman ini namanya home sharing. Ya. Kemudian apa? Setelah itu formulir disiapkan, maka nanti siapa yang akan membagikan formulirnya. Lalu siapa yang mendampingi? Setelah itu langsung diisi Bapak Ibu. Ini kadang-kadang yang masih tidak devaluasi nih. Kapan harus mengisi? Langsung saat itu Bapak Ibu. Isi langsung dilihatin produknya. Setelah itu mau transfer atau cash. Nah, jadi Bu Jaki dijadwalkan silahkan nanti bersama Bu Sari dijadwalkan, kemudian teknisnya dibahas, siapa yang akan presentasi, siapa yang menjadi hostnya. Jadi semuanya udah disiapkan. Begitu Bu Jaki, mungkin ada yang mau ditanya lagi, ada yang kurang atau sudah cukup? Kayaknya Bu Sari terpental nih hujan ya, hujan besar ya. Baik, terima kasih Umi. Siap, siap. Insya Allah mudah-mudahan nanti di Esko 14 ada yang berkenan mendampingi ya. Ya, nanti konsultasi Masih lagi. ada Jadi waktu. sepekan itu Siap. pada saat sudah meminta, udah oke apa belum? Nanti bisa lapor Mi lagi. Oh, udah Mi, nanti dengan Bu Sari gini-gini sudah dibahas seperti tadi. Jadi harus tertata sehingga yang audien juga lebih terkondisi begitu. Ya. Baik, baik, baik. Siap, siap nih, siap. Ya, Ya. tadinya kalau memang Umi pas memang ada jadwal acara yang di Parigogo itu, Zaki mau arahkan ke sana. Tapi kalau sekiranya memang yang diminta sih pekan depan tanggal 28-an gitu sih, Mi. Tadinya kan Lah per itu hari. yang itu dulu karena yang Hmm, lebih home sharing nanti baru edifikasi untuk ke seminar. Bisa dibawa ke baik, baik. Barigogo, bisa dibawa ke tempat nanti di apa namanya dijadwalkan lagi. Yang pasti harus Baik. segera mendingan didatangi ke home sharing dan tempatnya Siap, kan siap. dekat gitu. Iya, iya.
Jadi karena ini para guru saya bilang ya udah pas waktu free-nya aja Kak. Karena kalau sudah free begitu kan benar-benar sudah menyediakan waktu dia juga akan total dalam mendengarkan peluang-peluang usaha ini gitu kan. Tapi kalau di setengah hari, setengah waktu itu kan di samping siang hari nunggu-nunggu apa segala macam juga nggak kurang kurang maksimal aku bilang gitu kan. Tapi kalau udah menyediakan waktu jauh-jauh hari udah di prepare dikomunikasikan terlebih dahulu insya Allah jauh lebih siap gitu. Baik nih siap. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Bismillah bisa berkembang timnya dan nambah terus closingan serta bisa jual produknya. Kasih Mi. Amin. Amin. Kalau step-stepnya dijalankan pasti pasti dapat. Ya. Siap, Semangat Bu Mi. Jaki. Siap, siap. Makasih ya, Bu Sari. Salam. Ya. Ayo siapa lagi yang mau bertanya Ibu? Ibu atau Bapak nih yang mau cepat capai impiannya harus banyak bertanya sama action. 51 peserta Ya. yang mau Silakan. bertanya lagi ya. Ini materinya keren banget nih Bu, Pak. Masya Allah. Impian biar cepat tercapai. Tadi Betul. tuh apa? Kalau saya Mi lebih Ya. ngedepanin meaning Mi. Ya. Karena itu apa namanya kan yang masih jahiliyah sama yang udah soleha itu kan beda tuh ya, meaning ya. Ya. Nah, ketika saya meraktekin yang solehanya itu alhamdulillah Mi. Jadi ajaib gitu. Untung udah belajar tuh sama Umi sama Abi tentang meaning Ya. gitu. Betul. Karena Ayo kalau Bapak Ibu. kalau banyak gerutunya, banyak tapinya, itu biasanya ya itu tadi. Iya benar benar. Karena kalau orang masuk surga itu Mi, saya selalu bilang itu nggak ada yang protes gitu. Ngeluh jangan gitu. Kalau orang udah ngeluh itu nggak bakal masuk surga tuh Mi. Apalagi sukses. Ya, 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 ya. Di sini hujan gede banget. Sama, Aduh. berarti rezekinya Oh tumpah-tumpah iya, kayak Allah hujan. maafkan nafian. Ya Amin. Allah. Wah, berarti rata ya Silakan Buding. hujan hujannya rata ya. Iya rata alhamdulillah. Hujan Ya. aman. Iya. Mm. Alhamdulillah, mudah-mudahan nambah keberkahan Alhamdulillah. untuk semua. Amin. Semoga rezeki kita sederas hujan malam ini nih. Amin. Nah, tuh Alhamdulillah. hujannya rata kata dari Tangerang juga. Berarti rezekinya nih bakalan dapat Amin, semua amin, nih amin, rata. amin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Ayo Allah. Bapak Ibu bertanya dong. Nih keren nih materinya nih. Yuk, Kira-kira kendala ayo. apa di lapangan? Terus apa ya? Sudah sampai mana? Nah, Sudah udah sampai sampai mana mana gitu ya? roadmap-nya? Iya, Nah, kan perjalanannya tadi dievaluasi sudah sampai mana nih? iya. Bismillah Iya, Mi lagi ngajar Oktober izin Mi, awal lah. Ya, izin Mi Bismillah. bercerita tuh. sedikit. Ada yang mau tanya Ya tuh Bu Mi, Sari. kalau kalau Zaki memang beberapa waktu ini kan nggak nongol di seminar ataupun training. Jadi sedang mempraktekkan pokoknya trial and error lah ya untuk jualan produk, untuk prospek, untuk gimana closing, pokoknya hanya siar dan siar terus. Insya Allah sih udah mulai ya ngerasa, wah ini kalau ningkatin jam terbang, udah mulai sering cerita, insya Allah inian lah gitu kan. Bahkan kadang ada banyak kejutan lah di situ gitu kan. Jadi anak yang kuliah semester 5 tiba-tiba, Bu, ada nggak yang buat nambah tinggi buat saya, Bu? Gitu kan. Ada, gitu kan. Yang security yang cerita ke Mami kemarin itu kan langsung, oke, ya udah, em, saya nyoba. Jadi saya beli langsung bayar 250 gitu kan. Terus yang tadinya mama papanya kan mau ikutan join nih, sebenarnya bagus sih usaha ini, Bu. Cuma saya lagi kebentur ada ambil bank kemarin gitu kan, yang memang beli ruko itu ada penambahan ini itu apa segala macam, anak masih kuliah, lagi pula mau inian haji itu mau pengen apa yang pondok pesantren nggak betah, pengen hadiah umroh tuh, kata dia kan. Terus saya ceritakan yang solusi yang selama ini didampingin Bu Sari itu kan saya tek 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 presentasi gitu.
lama-lama mikir, iya juga ya. Saya kan nggak bisa kayak orang-orang ke sana kemarin cuma ya bisa melalui online gini. Oh iya, ya bagus sih bagus gitu. Ya udah gini aja deh, saya pesan yang kemarin terakhir komunikasi apa dah? Crystal V gitu. Yang penting buat itu dah gitu kan. Oh siap. Kebetulan saya kemarin tuh anu satu nyoba mau buka tapi letak di mana lupa gitu kan. Oh baru pas ini alhamdulillah. Jadi intinya kalau memang kita mau action ada aja gitu kan kejutan-kejutan itu. Entah yang memang mau closing, entah yang memang beli produknya gitu. Memang udah ngerasain mulai happy sih Mi. Itu sih Mi yang Zaki rasa. Cuman walaupun ini memang ada rasa, wah memang aku harus dua-duanya jalan nih supaya tetap bisa ke depannya ya lebih bagus lagi dalam hal penyampaian ataupun memberikan informasi tentang produk itu sih Mi. Ya, makasih. Assalamualaikum. Mohon alam lagi ya Mi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Besari. Ya, Oh, ada ya. Oke, Umi, lagi Umi, Umi, dengerin nih. ya, Hujannya kencang banget. ya, Umi tanggepin yang tadi Bu Zaki ya. Jadi Bu Zaki udah bagus. Pastikan seminarnya emang tidak boleh ditinggal, ya. Itu kalau kalau misalnya di sholat itu adalah sholat sholat Jumat, ya, sholat Jumat. Jadi nggak boleh ditinggalin seminar itu. Minimal pilih salah satu, ya bagusnya dua-duanya Rabu Sabtu gitu ya. Tapi kalau tidak tidak pun harus ada casnya karena tetap beda. Kan Umi sudah sampaikan bahwa kalau kita ke seminar, kita mendapatkan ilmunya, mendapatkan aura semangatnya, mendapatkan pahala silaturahimnya, tolabul ilminya, sehingga beda nanti. Seperti Bapak Ibu misalnya nih, mau motong kayu. Kalau kita pakai ilmu seperti motong kayunya pakai mesin gergaji kayu, mesinnya pakai mesin, jadi cuma sekali tebang set cepet gitu ya. Nah kalau enggak pakai ilmu Bapak Ibu seperti motong kayu besar pakai silet, egrek egrek egrek, yang ada siletnya patah, Ya, kitanya nggak kuat gitu. Oleh karena itu ya jangan ditinggalkan. Jadi jangan prospek, jangan presentasi di saat waktu seminar, ya. Nggak, kebanyakan nggak closing. Udah, nanti setelah itu aja. Hari-hari lain boleh. Tapi kalau misalnya pilih, oh saya pokoknya mau komitmen Sabtu sama Rabu itu niatnya udah tolabul ilmi, niat silaturahim, mendapatkan auranya di situ. Nah, insya Allah pada saat kita melakukan aktivitas di lapangan, maka keberkahannya dapat, ya kayak gitu. Jadi misalnya kayak Umi nih, Umi kan ya ya Rabu, ya Sabtu, ya Kamis, ya ada terus di situ. Tapi closing juga alhamdulillah setelah itu ya closing gitu ya. Janji di telepon atau bisa dilakukan saat ini kan ada teknologinya, ya bisa video call, bisa menjelaskan, bisa dari jauh juga apa namanya memberikan edukasinya. Misalnya begini, mitra saya yang di Gorontalo itu adalah ponakan yang dulu sekolah di sini ya, perawat. Dulu Akper, sekarang udah ambil S1 perawatan. Sedang prospek ke dokter sama ke bidan, sama ke perawat. Nah, gimana? Aku bingung Umi ceritanya. Udah, nggak usah cerita. Saya bikinkan aja voice note-nya. Hafalin. Nah, tuh. Cara ngundangnya aja udah ngikutin aja plek ketiplek, gak usah mikir. Kayak gitu. Nah, ya. Terus nyeritain produk kolagen dipakai dulu, nanti ceritanya begini. Kemudian mengajak ke Zoom. Jadi kalau Zoom juga saya adain atau video call. Nah, diadain tuh, misalnya Bu Sari punya mitra di Lampung, adain video call berlima apa berempat yang ada di sana aja, gitu ya. Lalu Bapak Ibu jangan sampai lupa, ini meraih mimpi ini, mimpinya itu udah clear belum? Ini kembali lagi nih ke temanya, clear belum? Kebanyakan belum clear, ikut-ikutan gitu loh. Pengen motor gitu. Coba cari maksudnya
apa sih di situ tuh yang bikin clear kita, yang bikin mau kita apa? Mungkin yang satu pengen lunasi utang. Berapa utangnya? 3 bulan ini berapa yang harus dilunasi? 3 bulan ini apa sih yang mau dicapai gitu? Coba dibuat. Nah, udah dibuat belum? Kalau belum ada mimpi, misalnya saya pengen umroh di bulan Desember atau misalnya saya umroh di Februari 2026. Berapa uangnya? Mau dicapai tanggal berapa? Sudah dilaporkan belum? Setelah sholat di dalam doa udah dilaporin belum? Lalu per pekan itu berarti saya harus closing berapa? Nah itu udah jelas belum? Kalau belum Bapak Ibu nanti begitu-begitu aja karena memang nggak ada yang dikejar. Yang nggak nyampe nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah ditulis untuk apa, ya seperti Bapak Ibu nih, kalau gampangannya gini deh, Bapak Ibu mau lebaran, kan mau beli baju anak-anak berapa, betul nggak? Untuk beli kue, untuk nanti ngamplopin, untuk ini, untuk itu tuh jelas tuh. Coba diperjelas, Bapak Ibu impiannya diperjelas, ya. Lalu alasan besarnya apa? Kalau udah jelas alasannya apa, lalu dipetakan per harinya mau seperti apa, per pekannya seperti apa. Setelah itu dilihat, oh ya sepekan saya harusnya sudah dapat sekian. Ini minggu ini atau pekan ini udah dapat apa belum? Nah, ini langkah-langkah ini loh. Langkah-langkah inilah yang harus dilihat. Nah, Bu Sari silakan, kayaknya ada yang ini, Bu Sari. Ada yang Iya. tanya. Oh ya, ini di kolom chat. Jadi Ya, gini nih. Prospek masih terseok-seok nih, banyak yang terbentur dananya. Ini dari Pak Rudi. Nah, terus ya. ada juga dari Bu Haji Triwinarni. Assalamualaikum Umi. Saya sedang jawab iklan, tapi ini ada yang aneh, minta ditolongin pinjam uang 10 juta. Karena mau berobat karena sedang sakit stroke. Apa jawabnya? Maaf sedang petir jadi pakai chat. Ya, Gitu siap. Mi. Ya, siap. Karena iklan mungkin ya. Jadi emang banyak Ya, kalau dari iklan juga kayak gitu. ya. Silakan Umi. Ya, baik, makasih Bu Sari. Makasih Pak Rudi dari SSW 14 nih. Exco-nya Bu Sari ya. Jadi gini Pak Rudi, itu banyak sekali. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi diperbanyak aja orangnya. Semua yang di sini termasuk Umi mengalami yang namanya orang bilang dananya belum ada. Tetapi kalau dia betul-betul mau berubah, Ya. makin tidak ada dana, maka Nah, makin harus masuk. Makin tidak punya dana, maka sebetulnya orang makin harus masuk. Kenapa? Karena untuk berubah itu yang signifikan tuh adanya di sini. Yang Umi ceritakan, nggak punya dana, asal jujur mau jualan, pasti berhasil. Ya, ketekunan. Misalnya begini deh, ilustrasinya. Saya nggak punya uang, tapi saya punya tenaga, saya punya ketekunan, saya punya kejujuran. Oke, saya ambil kolagen. Atau saya ambil apa ya yang LKB. mau dipelajari satu, AKB. Saya ambil AKB Xiaomi 2 yang satu karena mau ditetes, yang satu untuk nanti kalau ada orang tiba-tiba belinya satu. Keliling ya, nggak punya ongkos misalnya. Ya udah keliling jalan kaki, kan masih punya kaki. Ya, keliling jalan kaki dari rumah ke rumah. Bapak Ibu yakin, ya yakinlah Bapak Ibu, 100 rumah nggak mungkin nggak ada yang beli. 100 rumah. Kalau bener-bener nih nggak punya uang, Dilakuin. ongkos nggak ada, tuh nggak punya uang, ongkos nggak ada, tapi masih punya kaki sehat. Waduh, itu sebetulnya itu adalah modal banget tuh itu, bukan uang. Ya, jadi misalnya tadi Pak Rudi, yuk Bismillah, lapor lagi sama Allah, jalankan lagi, banyakin. Kalau 10 belum, 20 belum 30 belum 40, belum 50, sampai Allah kasih. Sampai kapan, Mi? Sampai Allah kasih.
Kalau belum dikasih, jalan lagi. Oh 100 ternyata belum, mungkin ke 210 baru dikasih langsung closing priority. Nggak ada yang nggak mungkin. Gitu. Kalau Umi tuh begitu. Kalau belum ya lanjut, belum ya lanjut. Orang yang nggak mau ya nggak apa-apa. Orang nggak mau nggak apa-apa. Kan saya yang mau. Kalau orang nggak mau nggak apa-apa. Siapa yang mau? Saya. Jadi saya kalau misalnya gitu, saya harus ngobrol dengan diri saya. Siapa yang mau gitu? Saya. Jadi yang sampai siapa? Saya, nggak apa-apa. Kan yang mau saya, jangan orang lain. Nah, kita yang mau sukses, tapi kita maksa orang. Ya, tuh Pak Rudi siap laksanakan. Oke, jadi seperti itu. Terus aja sampai kapan? Sampai berhasil. Sampai Allah kasih. Orang tua kita aja yang sayang sama kita, apalagi Allah. Kalau kita terus ketemu orang, silaturahim, ketemu ya Allah, ketemu lagi. Bu, hari ini saya lagi berbagi informasi. Apa? Ini tentang air, Bu. Cerita begini. Cerita itu sampai pinter nanti ceritanya. Karena ceritanya banyak. Cerita lagi. Ya itu Umi bilang, quick plan. Kalau Bapak Ibu rajin, udah deh minimal bikin turus. Hari ini saya presentasi nih, Mi. 1 bikin. Oh, besok 1. 3 bulan Bapak Ibu pasti presentasinya udah 100, kan udah 90 tuh. Anggap dah 100. Udah lancar banget tuh presentasi. Melek aja langsung presentasi bisa. Ngigo, Ya Mi, sampai ngigo. Betul. Kenapa belum bisa? Karena belum melakukan sampai 100. Nah, gitu ya. Jadi Pak Rudi tadi udah oke. Nah, sekarang Ibu Hajah Triwinarni. Jadi Ibu Haji, kalau misalnya iklan, betul suka ada yang begitu. Bukan Bu Haji aja, termasuk Umi juga. Bu, saya mah maunya kirain ada pinjaman. Kira ada pinjaman lunak, kirain nggak pinjaman tanpa bunga. Saya lagi perlu uang banget. Nggak usah diladeni. Dalam arti sama aja itu mindahin utang. Mindahin lobang. Tadinya di lobang mana, dia mau ke sini. Juga banyak tanda petik bukan kita seujon. Banyak juga yang bohong gitu. Kalau kayak gitu. Karena masa jauh-jauh amat ke orang yang nggak dikenal. Kalaupun minjem pasti ke orang yang dikenal dulu. Yang dekat dulu gitu. Jadi diabaikan aja Bu Haji bilang kita mau memberikan solusi, kita mau memberikan usaha, kita memberikan juga pendidikannya, kemudian pembinaannya, sehingga Ibu kalau masuk di usaha ini, maka Ibu akan dibimbing sampai Bapak Ibu kalau punya utang ya lunas utangnya, kalau Bapak Ibu pengen umroh ya sampai umroh, kayak gitu. Jadi diulas lagi, memberikan solusi, dan akan dibina, dibimbing sampai sukses sesuai kebutuhannya, begitu. Jadi jangan sampai kasih pinjam. Jangankan yang jauh. Kalau kasih pinjam itu jangankan yang jauh, yang dekat juga nggak pulang. nggak tahu kabarnya. Nah, gitulah. Yang dekat aja nggak tahu kapan bayarnya. Iya, Nah, apalagi yang jadi jauh. apalagi yang jauh. Jadi jangan cari masalah lagi, jangan cari masalah baru ya. Semoga dari kita semua selalu terus meluruskan niat. Ini step-step ini setelah ditulis Bapak Ibu diresapi, kalau nanti kurang paham boleh ditanya lalu jalankan. Ya, setelah ditanya dijalankan. Pasti kalau Bapak Ibu jalankan udah pasti suksesnya ya. Pasti suksesnya. Oke, Ibu Nia. Masya Baik, Allah. begitu Terima Bu kasih Sri. Umi. Ya, Ya, terima kasih Bu. Umi jawabannya. Pak Rudi Ya. gimana ya? Udah enak kan? Jadi memang diperbanyak actionnya. Kalau nggak ada uang ya gimana cara? Sekarang kan ada Jaklingko ya Mia yang gratis. Bisa Ya, tuh naik semuanya turun. banyak gratis sekarang. Nah, Jaklingko, terus Bu Haji Triwinarni, saya juga pernah tuh kayak gitu. Abaikan aja. Jadi memang ya mereka menyangkanya kita tuh mau minjemin gitu. Karena solusi lunas utang bebas riba. Wah, ini lobang yang bisa digali nih gitu. Jadi diabaikan. Tapi emang Umi saya ngerasain ya PT BES atau Brilian ini aneh gitu. Kenapa? Karena saya pernah diskusi seberapa yakin pertolongan Allah buat kita. Cuman yakin doang sama percaya sama semangat modalnya sebenarnya. Jadi karena kan kita udah disiapin ya Mi ya, 3 miliar Ya. modalnya 1,850.
Nah, jemputnya gimana? Pakai seminar. Tadi kan kata Umi nih udah masuk nih ke bawah alam sadar Sari nih ya. Ya, Bu Sari, kalau pas seminar jangan prospek nanti kagak closing. Nah, itu bener banget tuh. Nah, jadi ya, memang kuncinya di sini Ke dijemputnya bawah pakai ya, Mi. apa? Pakai cerita sama pakai seminar. ya. Gitu. Jadi saya juga lagi belajar nih Umi, ketika seminar itu yang di depan saya doain, terus mitra-mitra juga saya doain. Itu entah closing dari mana itu tahu-tahu mau dong beli ini, mau dong gitu. Jadi memang kuncinya itu ya ruhnya itu benar kata Umi ya seminar, jangan sampai bolong gitu kan. Nah, terus jadi kodok budak kan kita yang dapet, kita yang nggak dapet gitu kan. Nah, terus hati-hati Hmm. memilih teman ya Umi. Ya, ya tadi Nular. harus ada faktor pendukung, lingkungan yang Nah, mendukung. iya, nah itu. Jadi memang kalau kita Assalamualaikum, Mi. berteman sama orang Bu lalu Sari. udah Deh, gitu. ada yang mau tanya, ada yang mau tanya Oh Bu ya Sari. silakan Bu Ira, Masya Allah. Ya Bu Ira, Yang sok turun Bu silakan, Sari. silakan. Ya, Alhamdulillah. Maaf, Mi. Tadi saya agak telat masuk Zoom-nya. Jadi saya Ya, habis kunjung ke tempat Mitra sama Putri. Ya, Mitra saya dimaafin, yang keren. dimaafin. Mitra saya ini keren banget nih sebetulnya. Eh, Cerdas ya, orangnya smart banget. Kemudian nggak rewel sebetulnya. Cuman memang beliau kesulitan membagi waktu ya, karena kan masih tugas kepala sekolah gitu. Jadi tadi kita kunjungan sambil input data beliau, terus mutasinya ya diselesaikan tadi. Sama kan dia sudah priority di sebelah ya, Mi. Cuma kan ya, belum perolehan sebagai leader. Kita harus tanggung jawab ya, Mi. Nah, ya, jadi saya bilang, ayo dong, kalau pilihan ini kita kerja apa. Kemudian Titonya juga harus semangat gitu ya. Maksudnya semangat tuh nggak Coba Bu cuma Ira itu apa videonya ditutup biar jelas itu. Pertanyaannya putus-putus. semangat buat Sinyal. dapat amin tuh kan suka bagus sekali gitu kan. ya, Oh sekarang gimana? ya jelas Kak, sekarang. udah ya. Itu jadi Ya, tadi bikin dia sama beliau untuk datang 2 minggu sekali lah minimal gitu. Kemudian kata Tito itu butuh link untuk produk. Ya saya kebetulan nggak bisa jawab tadi bilang gini. Saya nanti tanyain kalau linknya ke Umi. Cuman yang jelas untuk Zoom kan katanya beliau tuh ngantuk banget kalau udah habis maghrib gitu ya. Pokoknya Isa tuh udah tidur gitu. Nah sekarang coba dalam seminggu itu minimal yang kita butuhkan sekarang tentang produk. Jadi harus hadir di Zoom setiap Rabu malam Kamis itu aja dulu. Kalau kita udah bisa ngikutin yang Rabu, baru nanti yang Senin dan yang hari Jumat. Tapi minimal yang Rabu aja, karena kan kebutuhannya Tito itu di produk nih sekarang, karena beliau tuh jualannya bagus banget gitu, Mi. Nah, ya, Alhamdulillah tadi sudah ada kesempatan gitu ya, bahwa beliau mau hadir untuk seminar dan di Zoom gitu. Seperti itu, Mi, yang tadi kita coba lakukan dan kebetulan materinya hampir yang ngebahas itu juga ya, Mi. Begitu, Mi. ya. Jadi yang saya mau tanyain itu Mi tentang link itu ya, mungkin ya hubungannya ya. Tapi ini mumpung ingat gitu. Link Suaranya produk itu hilang, di Suaranya putus-putus Bu Ira. putus-putus. Yang ditanya link apa Bu Hujan Ira? dan ya hujan. hujan gede ya, padahal udah 2 ini. Yang ditanya Link Coba link produk apa? nih, link produk, mati ya. produknya, link produk PTB. Oh ya, ya baik Bu Sari. Ya, silakan Umi. Ya, baik Bu Ira bisa diarahkan untuk melihat YouTube-nya Smart Synergy World Official.
dan ada saluran yang untuk produk. Nanti Umi kirim Bu Ira untuk link produk ya. Yang mau diperlukan produk apa dulu sehingga nanti akan diarahkan untuk produk yang akan dikuasai terlebih dahulu. Begitu Bu Ira, itu tadi sudah bagus. Jadi mitra-mitra dipilih dari masing-masing exco itu, dipilih tadi ya 2 sampai 3 mitra yang betul-betul mau digolkan lebih cepat ya. Pilih dulu biar lebih fokus. Kemudian orang ini pastikan ada di seminar. Kalau tidak ada di seminar berarti tadi harus ada mereka mengadakan home sharing, dibuatkan home sharing. Ya, kalau misalnya betul-betul tidak bisa padat banget jadwalnya harus dibuatkan home sharing. Lalu tadi jadwalkan betul. Misalnya minimal sebulan 2 kali. Nah, langsung dicatat. 2 kali itu jangan ngacak. Orang itu di dalam mindsetnya harus ada pola terbentuk. Misalnya pekan kedua dan keempat gitu atau pekan pertama dan terakhir misal ya. Jadi harus ada polanya sehingga ingat karena kalau kita itu tidak dijadwalkan makin acak-acakan makin lupa. Terus orang tuh kayak sibuk. Ya maksudnya terlalu terlihat sibuk. Sebetulnya nggak sibuk banget karena orang sibuk itu adalah orang yang punya waktu. Kenapa? Karena dia sudah menata dengan baik, menata waktunya dengan baik, itulah orang sibuk. Tapi kalau orang yang Sibuk. sok sibuk, terlihat sibuk, nggak bisa. Nah, ada lagi yang begini. Kalau Umi mengevaluasinya begini. Umi, saya itu jualan. Ya, saya itu jualan dari pagi sampai sore. Pokoknya gini-gini. Oke, kalau begitu, Ibu tidak perlu ke seminar. Tapi pastikan setiap pekan Ibu closing 1. Kok closing 1? Ya belanja untuk diri sendiri. 1 paket. Nggak ada uang. Nah, coba dievaluasi. Waktu nggak ada, uang nggak ada. Terus kita mau pakai usaha ini mau seperti apa? Ya, kan di usaha ini sebetulnya hanya punya omset. Omsetnya boleh dibentuk oleh diri sendiri seperti jualan konvensional atau membangun jaringan. Sehingga kita punya omset 1.000 itu boleh sendiri jualan, menjual 1.000, boleh. Itu kalau jagoan jualan, tapi sampai kapan? Nah, sampai jualan sendiri maka mesti membentuk tim. Yang pada akhirnya saya punya tim 1.000, masing-masing pakai 1. Belum jual aja omsetnya sudah 1.000. Apalagi punya 1.000 jaringan, dia pakai produk 1 dan bisa jual 1. Maka omset saya sudah 2.000. Ya, itulah namanya bisnis network marketing. Saya punya waktu 24 jam, tapi karena saya punya mitra misalnya 1.000, maka waktu saya 1.000 dikali 24 jam. Maka ketika saya tertidur siang misalnya, aduh capek banget lagi ngantuk nih, saya tertidur siang, maka si A sedang presentasi. Jam sekian si B sedang presentasi, jam sekian si C sedang menjual. Itulah yang namanya kehebatannya network marketing. Nah, oleh karena itu harus semuanya tadi masuk dalam sistem, mampu presentasi, mampu menjual. Jadi satu presentasi itu, Pak Yuk, menjual itu bukan langsung jualan. Boleh tadi kayak kita sharing di Majlis Talim dimanapun. Tapi sejatinya ketika kita quick plan maka akan menghasilkan 3. Ah, dicatat nih, 1 quick plan menghasilkan 3. 1, mungkin join langsung. Dan di follow up dia jadi kategori A. Atau dia hanya bayar pembeli, tapi pembeli yang smart, pembeli yang pandai. Dia pengen dapat lebih ekonomis, maka dia join. Tapi saya cuma ngenain produk ya, nggak mau jalanin usahanya, boleh, nggak apa-apa, kita catat aja. Dia cuma bayar yang smart. Ya, yang ketiga dia nggak join, nggak bayar karena uangnya juga belum ada. Maka dia referensi orang. Oh iya, ada saudara saya stroke, minta tolong dong, boleh kali didatengin ke sana. Ayo saya anter. Nah, itu orang yang referensi. Jadi pastikan kita pulang, kita presentasi itu pasti ada 3. Kalau dia tidak join, dia membeli produk. Kalau tidak membeli produk, memberikan referensi. Jangan tanya, boleh dong saya minta daftar nama. Jangan begitu. Kita tanya, Bu, barangkali saudaranya, tetangganya, temennya ada
yang sakit, mungkin sakit lambung, mungkin sakit dengkulnya atau lututnya, mungkin sakit diabetes. Nah, biar saya berikan informasi, pengen sedekah informasi, Bu, kayak gitu. Maka nanti akan nyebutin, oh si Anu diabetes, oh si Anu kencing batu, oh si Anu. Nah, dicatat itu, kita datengin kayak gitu ya. Jadi pastikan kalau link produk tadi nanti Umi kasih ada salurannya dan lain sebagainya, saya kasih ke Bu Ira. Lalu yang lain-lain Bapak Ibu pastikan ini yang namanya seminar betul-betul diperlukan. Tapi kadang-kadang mitra itu memang apa ya, menyadarinya udah lama gitu. Oh iya ya, emang harus seminar, mau nggak mau Bapak Ibu, karena itu ngantornya. Bapak Ibu dapat keberkahannya di situ, dapat ilmunya di situ, ya, majelisnya ada di situ. Para malaikat menghadiri setiap majelis kita. Jadi kalau Bapak Ibu hadir, ya dapat berkahnya di situ. Ya, kesehatannya dapat di situ. Maka ketika keluar kita bertebaran untuk presentasi, untuk berbagi kebaikan, ya itu menjadi berkah. Karena Bapak Ibu sudah hadir di majelisnya. Karena salah satu sehat itu adalah salah satunya melakukan dengan secara bersama-sama atau kita punya majelis, ya kayak gitu. Baik, begitu Bu Sari. Ya, Alhamdulillah Umi, makasih jawabannya ya. Jadi Bapak Ibu, pentingnya seminar tuh kayak gitu ya. Jadi penting banget, jadi ruhnya ya di seminar gitu ya. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Iya, mohon izin bertanya Bu Sari. Ya, boleh silakan Bu Zaki. Iya, Umi mohon izin. Gini, sebenarnya Zaki itu kan ya pengen banget. Cuman kemarin tuh karena berbarengan ada tugas di kampus dan pas acara gitu kan terlambat kan. Mau datang, masih datang terlambat, malu gitu kan. So sibuk amat sih. Nah, Mi ada nggak batasan untuk mungkin yang start dari jam 1 tuh boleh ngikut atau boleh gabung datangnya tuh paling lambat jam berapa gitu. Kalau yang pagi, yang jam 9 tuh telatnya tuh yang ditoleransi tuh jam berapa gitu Mi. Kadang malu hati Mi. Sebenarnya ya gitu. Kalau pamanya bisa tepat yang kalau pas nggak bentrok gitu kan mesti Zaki bisa awalan gitu. Nah terkadang kalau di tengah-tengah gitu takut ganggu peserta yang lain gitu Mi. Nah mumpung inget nih Mi, yang kedua izin bertanya mengenai vocation itu, apakah kan kemarin kalau nggak salah dengar kan 100 pasang ya Mi atau 100 PV di kiri 100 PV di kanan ya? Itu mohon maaf penjualan pribadi boleh atau harus semua timnya gitu Mi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Mi, silahkan Mi dijawab Mi. Ya, Ini pertanyaan baik. dari Bu Zaki, ya. Baik, makasih Bu Zaki, Bu Sari. Jadi untuk datang ke seminar sebetulnya tidak ada batasan. Ya, kalau misalnya sampai kesiangan, ya nggak apa-apa, udah hadir aja, niatkan. Yang penting kan tidak disengajakan. Memang ada tugas, memang ada apa namanya, memang masih bekerja gitu kan. Hadir aja karena selama kehadiran itu ya mungkin di detik-detik terakhir kita masih dapat ilmunya, masih dapat keberkahannya, nggak apa. Kan nggak setiap itu, jangan sampai tidak hadir, malah nggak apa-apa hadir aja ya. Kita nggak pernah tahu gitu di akhir itu kita belajar dari siapa, ada yang didapat ilmu, karena ilmu itu bukan hanya yang bicara di depan udah pasti, tapi pasti dengan dari orang-orang yang datang kita juga mendapatkan ilmu gitu. Misalnya nih ada orang baru, orang biasa-biasa hadir, langsung closing, ya langsung closing itu Umi aja belajar kayak gitu. Masya Allah kok ini ya kadang-kadang kita melihat ini orang nih pasti join, tapi belum. Ada orang yang tiba-tiba datang, tahu udah bawa uang. Ya, jadi pernah ada mitra di SSS 10 itu dari Tambun. Ya, datang ke seminar dia udah bawa uang. Karena sebelumnya sudah ikut Zoom. Terus dia udah mendengarkan bahwa belanja itu 1850. Jadi waktu Umi follow up, wawancara bicara, saya bilang silahkan diisi formulirnya. Setelah itu nanti pilih produknya. Lalu mau transfer atau mau cash? Dia bilang mau cash Mi, saya udah ada uangnya. Tuh, jadi kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, nggak pernah tahu ya. Eh, pastikan aja apa yang sudah ada, dikasih step-stepnya, dikasih di SOP, ikutin. Ya, judulnya ngikutin aja. Karena
Allah yang akan memberinya nanti. Kita nggak usah jadi misalnya kadang-kadang gini, malu datang terlambat. Itu kan itu. Kadang-kadang sinetron kita aja tuh. Malu nanti kan iya sih kalau Umi bilang selalu bilangnya sinetron. Maksudnya di kepala kita tuh sering sering banyak persepsi gitu. Malu nanti sama Umi Abi masa datang telat. Terus nanti malu dikatain teman-teman atau apa. Kan belum kejadian. Tapi kita tuh sering gitu, sering memprediksi hal-hal kayak gitu. Jadi udah kayak paranormal kayak gitu ya. Jadi pokoknya kalau misalnya baik-baik saja hal baik lakuin aja ya, nggak usah ragu-ragu. Bismillah ya Allah saya hadir. Mohon maaf ya Allah saya terlambat. Maafnya juga sama sama Allah. Kenapa? Karena kita nih lagi udah lapor sama Allah ya Allah saya ikut PTBS ini saya ingin meraih pertolonganmu ya Allah. Kemudian dengan ini berikan wasilah rezeki untuk anak saya kuliah, wasilah untuk rezeki anak saya menjadi soleh, wasilah rezeki untuk saya Umroh. suami istri menjadi lebih harmonis lagi, kemudian untuk umroh, untuk haji, sampaikan itu gitu. Jadi ketika saya nggak hadir seminar, malunya bukan sama leadernya, malunya sama Iya, Allah. Kenapa? Loh, kamu tuh lapor, kata Allah, kamu tuh lapor, pengen dikasih 3 miliar 170 juta, tapi kamu tuh nggak ngikutin imammu istilahnya, kamu nggak ngikutin leadermu loh, ya. Itu sebetulnya itu yang jadi wakilnya, ya. Allah mau kasih itu lewat siapa? Kan Bapak Ibu nggak ujuk-ujuk. Bapak Ibu dikasih Allah lewat siapa? Lewat mitra yang Bapak Ibu presentasi. Lewat leader yang ngajarin Bapak Ibu. Nah, jadi tenang aja Bu Zaki. Nggak ada limit waktu. Limit waktunya cuma dikasih tahu seminarnya jam 9 sampai 12. Saya bisanya baru nyampe setengah 12 kan nggak sengaja. Yang penting kan nggak seperti itu terus. Dan itu pun ya ruginya sendiri, nggak usah malu, nggak usah nggak enak ya Allah, lapor saja ya. Kalau Umi tuh kita sama-sama sudah belajar bahwa semua itu punya gini, hidup kita itu Bapak Ibu punya konsekuensi dan tanggung jawab. Udah, apapun yang kita lakukan kembali ke kita, nggak bakalan ngerugin orang. Ya, balik lagi. betul. Saya berkata apa, balik ke saya karena ada hukum pantul. Ya, ada Benar. gemak seperti kita, au kan Iya, coba, iya, ada gitu kan gemak. Nah, iya, jadi apapun kita melakukan, walaupun orang nggak tahu kita jahatin siapa, jahat itu akan balik lagi. betul. Nah, jadi baik-baik aja, pikirannya baik, prasangkanya baik, apanya baik, baikin. Pokoknya kalau ada yang sedikit aja setan ganggu, ih nggak begitu, gitu Iya, ditepis aja, nggak begitu, nggak begitu, nggak begitu. Pasti Bapak Ibu nanti berkahnya berkelimpah, ya. Jadi uang aja susah ditolak. Nah, tuh rezekinya susah betul. ditolak. Seperti Abdurrahman bin Auf, miskin aja susah. Coba, keren banget kan? Mau miskin aja susah nih. Ya Allah, saya tuh takut. Saya takut nanti di akhirat banyak pertanyaan. Saya pengen miskin ya Allah. Itu ada orang jual, ada kebun kurma busuk, kurmanya busuk nih semua, dijual. Udah ada saya beli deh, biar habis uang saya. Pokoknya saya habisin uang saya buat beli kurma busuk. Udah dibeli tuh Bapak Ibu. Pokoknya semahal apa saya beli. Orang lain nggak mau beli, saya beli. Dibeli semua tuh kurma busuk. Niatnya pokoknya ya Allah, saya takut nanti di akhirat banyak pertanyaan. Nah, Bapak Ibu kenapa yang terjadi di negara non jauh di sana itu ada penyakit wabah yang katanya obatnya hanya kurma busuk. Masya Bayangkan, Allah. yang obatnya hanya kurma busuk akhirnya dibeli harganya mahal banget. Nah, itu kan miskin aja susah. Malah datang lagi sekian kali lipat kekayaannya. Masya Allah. Nah, Iya, satu lagi Bapak Ibu, saya mengingatkan ya, ini sekaligus closing statement kali Bu Sari ya, nggak apa-apa iya, ya. siap, siap, Nah, iya. jadi gini Bapak Ibu, pastikan jangan sampai lupa Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, pastikan anak-anak ingatkan sholat. Ya, ini ada sebuah kisah ya, zaman dulu, zamannya apa namanya? Zamannya sahabat Nabi, zamannya Rasulullah gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah keluarga, suaminya lagi bekerja di luar lah gitu ya, istrinya di rumah. Lalu saat itu nggak ada makanan sama sekali Bapak Ibu, nggak ada makanan sama sekali sehingga anak-anaknya nangis lapar. Akhirnya
karena nggak ada yang dimasak sama ibunya disuruh tidur anak-anak ini. Ya, anak-anak ini suruh tidur biar nggak pada nangis, lapar dah kalian tidur. Pokoknya akhirnya tidur lah. Singkat cerita tidur dan suaminya atau ayahnya itu tadi pulang. Kemudian assalamualaikum, lalu bertanya kepada istrinya mana anak-anak gitu ya. Ya suamiku anak-anak sudah tidur ya karena mereka pada nangis kelaparan. Terus ditanya Bapak Ibu, apakah mereka sudah sholat? Belum. Karena daripada nangis terus ya udah aku suruh tidur. Terus dibilang, bangunkan, mereka suruh sholat. Ya, karena Allah bilang sholat dan sabar nanti maka akan rezeki akan Allah jamin. Datangkan dan Allah jamin. Bapak Ibu setelah itu mengikuti apa yang dikatakan suaminya, dibangunkanlah anak-anaknya lalu disuruh sholat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba ada yang ngirim makanan. Orang kaya tiba-tiba ngirim makanan. Masya Allah Bapak Ibu langsung tuh ya. Namanya kita keyakinan tadi kata Bu Sari. Kalau udah yakin itu ya sudah. Allah tuh sesuai perasaan hambanya. Datanglah. Terus ditanya, ini gimana ceritanya kok bisa ngirim makanan gitu ya. Nah di sana katanya si orang kaya ini sedang menghidangkan makanan kepada raja. Dan raja marah ya. Ketika marah itu pokoknya dia harus memberikan makanan ini kepada orang dan dia harus kalau dia berhenti di situ ya kasih di situ. Terus Allah tiba-tiba memberhentikan dia pas di pintu orang itu dan diberikanlah makanan itu Bapak Ibu. Jadi nggak ada lagi kepikiran sama manusia seperti apa. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu pastikan di usaha ini punya mimpi yang besar, ikuti aja SOP yang tadi sudah ada tuh langkah-langkahnya, ikuti SOP-nya Bapak Ibu hadir ke seminar, minta keberkahan sama Allah, maka bagi Allah itu mudah. Kalau kita ikuti semuanya, maka bagi Allah itu mudah mendatangkan apa yang menurut manusia itu nggak mungkin, bagi Allah mudah sekali. Ya, jadi ikuti kita sholatnya kita jaga, baca Qur'annya, silaturahimnya yang harus dilakukan secara duniawinya di seminar, tahap-tahapannya kayak tadi diikuti, maka insya Allah rezeki Bapak Ibu kita semua akan berlimpah dan berkah. Semoga seperti tadi Abdurrahman bin Auf yang miskin aja susah. Ketika dikeluarkan semua malah datang lagi berlipat-lipat. Dikeluarkan lagi maka Bapak Ibu ketika mengeluarkan rezeki yang berupa rezeki, berupa makanan, berupa apapun, Bapak Ibu niatkan kepada Allah, ya Allah, saya keluarkan, saya yakin bertransaksinya sama Allah. Jadi Bapak Ibu berniaganya niatkan karena Allah, maka nanti Allah ganti karena Allah yang berjanji. Ketika engkau mengeluarkan hartamu di jalan Allah, maka Allah akan ganti bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan tanpa perhitungan digantinya sama Allah. Allah tuh tanpa perhitungan. Jadi brak aja gitu. Karena kan bagi Allah apa sih orang seluruh dunia ini miliknya ya. Pastikan Bapak Ibu, pastikan mimpinya jelas, kemudian dilakukan, dimintakan kepada Allah, berdoa, semuanya lakukan dengan benar, maka insya Allah semuanya impian Bapak Ibu pasti Allah wujudkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Satu lagi nih. Ya, Siapa terima itu? kasih. Belum dijawab. Yang vacation, yang serat, Oh, yang iya, 100. iya. Ya maaf Bu Sari ya, yang vacation itu Bapak Ibu boleh penjualan pribadi. Yang pasti gini, Bapak Ibu belanja ke PT Best tersusun di situnya misalnya belanja 35 juta, totalnya 35 juta, dapat 200 PV, maka Bapak Ibu gratis jalan-jalan ke Cina. Nah, yang sekarang ini batasnya tanggal 30 September. Nah, Bapak Ibu, kalaupun misalnya 30 September, Umi kayaknya nih belum bisa, saya mah belum kecapai nih. Kalau mau belanja sendiri ya belum bisa. Belanja rame-rame juga kayaknya belum bisa, misal. Bapak Ibu pastikan mulai saat ini tetap belanja nih, di Umi akan mulai dicatat dan ditembakannya itu jangan tiap bulan. Karena kalau tiap bulan Bapak Ibu kan masih sedikit tuh mitranya. Ntar yang ini ke pas RO, yang ini nggak RO. Yang ini RO, yang ini nggak RO. Betul nggak? Akhirnya kagak nyampe-nyampe. Berarti boleh ikuti ini ya, bertahap ya. yang Ya, nanti ada strateginya dan dicatat, sama-sama dicatat, diparap.
bahwa Bapak Ibu dalam bulan, maksudnya pengen Tahun dalam depan nanti berarti. tahun depan biar jalan, Oke. maka dari sekarang Siap. ngumpulin. Siap, Mi, Misalnya siap. nih, sebulan 10 RO contoh. Berarti 10 bulan 100, betul nggak? Tuh. Iya, siap. Nah, kalau mau 200 berarti sebulan 20. Ada jualannya, ada rekrutnya, ada jualannya. Kalau yang mau vacation, tapi tidak ada paksaan. Yang pasti Bapak Ibu pastikan dulu, saya mau, impian saya mau dicapai nggak vacation lewat PTBS? Karena sekarang kan lagi murah banget. Dulu tuh satu poin tuh 2 produk, 350. 350. Sekarang satu poin, satu produk 175. 175. Begitu Bu Zaki, terima kasih. Siap, Besok kalau siap. belum Banyak jelas di arahannya, seminar insya Rabu Allah. ya. Ya, Gini, atau nanti kalau japri. lagi beneran boleh ini kan, datang Ya, hadir ya kan, walaupun terlambat nggak apa-apa lah ya. Iya. iya. Dulu. Nggak harus nyeklek absen, nggak usah nyeklek. Ya, banyak kok. Nah, Makasih banyak Umi, makasih banyak Bu Sari. ya. Baik, Umi, makasih banyak ya. Jadi penting banget seminar, apalagi sekarang Umi kan kasih stempel ketika 10 dapat cuan. Jadi semakin rajin, semakin bahagia gitu ya. Yes. Cukup sekian dari saya. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang nggak bagus ya. Saya minta maaf. Sebelumnya kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu wa atubu ilaik. ilaik. Semoga apa yang Umi Elis malam ini sampaikan, Bapak Ibu bisa mempraktekannya ya. Bismillah. Amin. Saya kembalikan lagi ke AA Rizal. Silakan AA Rizal.